Oke guys, assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan pada video kali ini kita bahas saham yang sempat diminta oleh salah satu teman kita di YouTube, yakni Panca Budi Idaman atau PBID. PBID ini perusahaan produsen plastik, ya plastik lah. Siapa yang nggak tahu plastik ya? Plastik yang buat bungkus tomat, bungkus seblak, bungkus mie ayam, nasi goreng. Kalau lu ke pasar, ya itu pakai plastik, bawa pulang buncis, timun, ikan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi produknya si PBID ini plastik PE, plastik PP, plastik HIFI dasak apa yang buat kalau buat obat gitu ya. Kemudian plastik kiloan, ya plastik kiloan buat tempat mentega, buat tempat gula gitu-gitu. Ya ini produknya PBID. Dan dari dahulu plastik itu selalu dibutuhkan. Dan kalau kita lihat laporan keuangannya dari tahun 2018, PBID ini ya bagus gitu loh. Jadi ekuitasnya bertumbuh yang tadinya 1,5 triliun, laporan keuangannya dalam ribuan ya guys ya. Jadi 1,6 triliun, kemudian jadi 1,9 triliun di tahun 2020. Di tahun 2021 jadi 2,2 triliun dan di tahun 2020 serta 2021 laba bersihnya itu yang paling besar. Jadi orang pada pandemi itu kan banyak yang pembelian online, jadi banyak yang pemesanan online, ya pakainya plastik-plastik juga. Jadi pandemi ini justru tidak menyurutkan laba bersih dari PBID itu sendiri. Justru laba bersih PBID di tahun 2020 dia 371 miliar, di tahun 2021 410 miliar. Yang tadinya di tahun 2019 222 miliar dan di tahun 2018 294 miliar. Pun asetnya sama, asetnya juga meningkat. Dari tahun 2018 2,2 triliun, 2,3 triliun, 2,4 triliun, 2,8 triliun dan 2,9 triliun. Sudah begitu, ya kan tadi ekuitasnya meningkat, laba bersihnya juga nggak ada masalah lah, tidak ada kerugian. Asetnya juga meningkat. Sudah begitu, liabilitasnya, hutang-hutangnya kecil. Dan PBID ini termasuk perusahaan yang sehat. Gue jadi inget Ekat sebenarnya. Ekat, tahu Ekat ya? Jadi dia ekuitasnya bertumbuh, bagi dividen juga. Valuasinya juga ya nggak murah-murah banget tapi nggak mahal banget, ya kan? Utang banknya juga sedikit lah, paling cuma 200 miliar dan dia megang cashnya juga 200 miliar. Jadi dari hutangnya, dari rasio DER-nya itu kecil. Jadi si PBID ini menarik nggak? Nah, begini guys. PBID ini kan produsen plastik ya. Produsen plastik, jadi dia memang ekuitasnya tadi kita sudah bahas, laba bersihnya, asetnya meningkat terus. Sudah begitu, dia bagi dividen pula. Dia selalu membagikan dividen dari tahun 2018. DPR-nya 30%, 49%, 50%, 50%. Bisa jadi nanti di tahun 2022 DPR-nya 50% juga. EPS-nya berpotensi 192 di tahun 2022 ini. Memang sedikit menurun. Kemudian harga wajarnya pun gue dapatnya di angka 2.300. Sekarang harga sahamnya masih 1.500, jadi masih di bawah harga wajar. Berarti menarik dong? Belum tentu. Data-data di atas memang bisa dikatakan menarik dan sempurna, tapi belum tentu ke depannya ini PBID akan menarik. Jadi guys, di dekat rumah gue, nih gue ngomong apa adanya aja, dekat rumah gue ini banyak sampah. Dan paling banyak sampah itu yang paling banyak itu adalah sampah plastik, ya kan? Kemudian di laut, kemudian kalau lu pergi di Alfamart, Minimarket, Indomaret, supermarket atau apapun, apakah semuanya masih menggunakan plastik? Nggak juga. Ada loh minimarket yang memang sudah menawarkan kayak paper bag gitu ya. Kemudian kalau lu pergi-pergi ke tempat-tempat makan franchise kayak ya banyak lah McD gitu ya, dia udah nggak terlalu pakai plastik gitu. Sedotannya pun juga sudah diganti dengan sedotan plastik. Karena apa guys? Lingkungan. Ada aspek lingkungan, aspek kesehatan, dan pemerintah memang di tahun 2020 ya, waktu itu rapat DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan timnya di tahun 2020 bulan Februari kalau gua nggak salah, itu sudah ada rencana untuk menerapkan cukai bagi semua produk-produk plastik.
hati-hati guys sama kebijakan pemerintah yang sudah pasti tentunya ini pemerintah bagus ya untuk lingkungan dan untuk kesehatan. Karena terus terang guys, sampah di jalanan itu kalau lu lihat di pinggir-pinggir jalan, bahkan kalau lu lihat di Instagram ya itu sampah plastik guys. Paling gampang memang membuang sampah plastik itu, masukin bekas-bekas minuman, masukin bekas-bekas makanan, taruh plastik, habis makan mie ayam styrofoam dan sebagainya masukin plastiknya buang tuh. Ngotorin lingkungan kan? Belum nanti buangnya ke laut, belum nanti buangnya ke kali, belum nanti buangnya ke sungai. Jadi masalah. Dan pemerintah ingin menerapkan cukai, walaupun implementasinya belum ada ya. Dan gue belum tahu sampai sejauh ini implementasinya bagaimana, tapi hati-hati dengan cukai. Cukai ini, perusahaan rokok tahu, HM Sampurna, Gudang Garam, dan sebagainya, itu bisa mengubah fundamental atau mengubah kinerja dari perusahaan-perusahaan terkait loh. Dan perusahaan-perusahaan rokok fundamentalnya cukup berubah. Kenapa sekarang sahamnya turun terus? Ya salah satunya karena cukai itu. Walaupun nggak cuma cukai ya, ada banyak dihajar kanan kiri lah. Tapi yang cukup besar dari cukainya itu. Nah, nanti kalau misalkan memang ada rencana informasi bahwa penerapan cukai bagi seluruh produk-produk plastik itu akan diterapkan di tahun 2023. Kita masih belum tahu, dan perusahaan PBID ini sendiri berdasarkan laporan tahunannya pun memang masih belum tahu juga bagaimana implementasinya nanti. Tapi apabila benar-benar diterapkan, seharusnya holdernya sudah mulai waspada. Dan bagi yang belum masuk, ya untuk jangka yang sangat panjang, ya yang untuk sangat panjang 10 tahun 20 tahun ke depan, bisa jadi PBID kalau tidak mengubah bisnisnya, kalau tidak melakukan ekspansi ya kurang menarik. Tapi sampai sejauh ini berdasarkan data-data, berdasarkan angka-angka dan laporan keuangannya dari ownernya, perusahaannya tidak ada masalah. Dia bagi dividen juga, ekuitasnya bertumbuh juga. Hutangnya pun kecil. Paling itu aja guys untuk PBID ini. Kita harus melihat dari aspek lingkungan, dari aspek kesehatan, dari cukai yang apabila nanti mulai diterapkan implementasinya di tahun 2023 bisa jadi kita nggak tahu ke depannya seperti apa, ya bisa jadi pula PBID ini mulai tidak menarik lagi. Jadi seperti itu guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini bukan ajakan jual beli, keputusan investasi ada di tangan masing-masing. Barangkali lu ada tambahan wawasan, silahkan lu tambahkan di kolom komentar, karena tentunya bisa berguna bagi teman-teman yang lain yang menonton video ini. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.